Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Liverpool versus Manchester City. Pertandingan ini adalah kemenangan City pertama kali sejak tahun 2003 di Anfield. Keangkeran Anfield akhirnya diredam juga oleh Pep Guardiola setelah sebelumnya Brighton dan juga Burnley mengalahkan Liverpool di kandangnya musim ini. Pada cedera terutama di sektor belakang membuat Klopp memainkan pemain tengah menjadi back. Namun bukannya mengetes back-back yang kurang familiar dengan perannya ini menggunakan striker murni seperti Jesus, Pep justru memainkan striker yang berposisi asli bukan striker. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liverpool dengan pakem utamanya yaitu 4-3-3 yang seperti disebut di awal tadi bermain tanpa back murni, yaitu Fabinho dan Henderson. Thiago yang berposisi nomor 6 atau di depan back kali ini berposisi di nomor 8 bersama Jones. Sementara Wijnaldum yang mengisi pos nomor 6 atau lebih bertugas sebagai gelandang bertahan. Sementara Man City turun dengan formasi dasar 4-3-3 yang akan diubah menjadi 3 back saat build up. Perubahan ini tak ayal untuk memanipulasi pressing lini depan Liverpool yang terkenal sangat berbahaya. Fitur taktikalnya adalah mengubah Cancelo yang berposisi bek kanan menjadi DM. Istilah perannya disebut inverted fullback atau saya lebih suka menyebut separuh fullback, separuh gelandang. Karena nggak seperti fullback pada umumnya yang ketika menyerang berada di sayap, Cancelo ini menjadi gelandang. Lalu Johnston akan mengisi pos bek kanan dan di tengah ada Ederson yang terlibat dalam build up. Dengan konfigurasi seperti ini, Firmino jadi harus jaga dua pemain di tengah. Akibatnya, Mane dan Salah merapat untuk menutup progresi di tengah yang mana akan melepas marking ke Stones. Ketika Liverpool mencoba menggunakan Thiago ataupun Jones untuk press Cancelo atau Rodri, maka Bernardo Silva atau Gundogan akan lepas dengan bergerak ke sayap. Seperti inilah progresi lewat samping jika tengah ditutup oleh Mane yang merapat dan Jones yang harus aware terhadap dua pemain. Sekaligus menunjukkan bagaimana City eliminasi lini pressing pertama Liverpool. Positional play dalam build up City bikin Liverpool lebih banyak menurunkan pressing bloknya terutama di 20 menit pertama di mana City bisa menguasai bola hingga 60% lebih. Dan peran versatil Cancelo yang jadi awal gol pertama. Meski nggak terlibat langsung, kemampuannya bermain di tengah layaknya gelandang bikin Liverpool kekurangan pemain untuk marking, sehingga dia bebas bikin progresi. Thiago yang press ke depan ke Rodri juga bikin Gundogan lepas, seperti penjelasan sebelumnya. Situasi ini yang terjadi sebelum gol. Gundogan dan Foden berada di ruang antar lini melewati lini tengah Liverpool dan tinggal berhadapan dengan back. Arnold harus aware terhadap dua pemain depannya ini sekaligus Sterling yang berada di sayap. Foden sempat salah umpan namun segera melakukan counter press untuk mendapatkan bola kembali. Inilah peran krusial Foden di depan, memberikan press ataupun counter press konstan ke lini belakang maupun tengah Liverpool. High pressing adalah kunci Man City di match ini. Hal ini tentu bertolak belakang dengan high pressing Liverpool tadi yang relatif mudah dieliminasi dengan positional play City. Seperti di gol pertama yang jika ditarik mundur lagi berawal dari situasi ini. Cover CD dilakukan dengan baik oleh pemain depan untuk menutup progresi ke nomor 6, Wijnaldum. Liverpool menggunakan build up dengan center back yang melebar agar area press City lebih luas. Basis pressing City menjaga central koridor. Pemain tengah lain di marking secara man oriented. Press dari dua pemain depan akan perlahan naik dengan bergantian menutup opsi-opsi di tengah. Press yang dilakukan Foden adalah press melingkar dengan menutup opsi umpan terlebih dahulu, baru menekan pembawa bola. Foden juga menutup umpan ke Wijnaldum. Ini bikin Fabinho kesulitan memindah bola lagi dan opsi passing lainnya yang tertutup. Di sini Firmino mencoba drop ke sayap, namun bisa digagalkan Zinchenko. Situasi inilah yang mengawali gol pertama tadi.
Terstrukturnya pressing yang dilakukan pemain depan tadi yang jadi faktor penambah kesalahan-kesalahan barisan pertahanan Liverpool saat build up. Jesus juga melakukan hal yang sama, selalu aware untuk melakukan cover shadow atau membayangi akses umpan ke nomor 6 Liverpool. Beberapa detik sebelum gol, Alisson sudah hampir melakukan kesalahan karena pressing ini. Situasi ini juga yang mengantarkan City mencetak gol keduanya. Shape Liverpool masih kacau sementara Alisson sudah dipres. Target umpannya berada di lokasi yang sulit untuk diumpan. Situasi seperti ini memang harusnya bola dibuang. Namun Liverpool nampak ingin menguasai bola lebih banyak untuk menciptakan peluang. Aktor di balik gol ini tentunya adalah Phil Foden yang kali ini beroperasi di sayap kanan. Sebelumnya, dia menjadi false nine dengan menempati posisi nomor 9, sering drop untuk overload lini tengah dan lebih untuk akomodasi taktik high pressing Pep Guardiola. Foden memerankan peran false nine, nomor 9, dan winger kanan ini sama baiknya meski secara posisi juga berubah. Dan lagi, Alisson bikin kesalahan yang mana juga karena opsi-opsi umpan pemain Liverpool sudah terkunci, baik secara main oriented atau dengan menutup akses pressingnya. Ini menunjukkan kesulitannya Liverpool eliminasi high pressing City. Meski akhirnya menguasai penguasaan bola, nyatanya di fase awal ini Liverpool kesulitan menembus lini pressing pertama City. Bermain long ball pun kerap mudah diantisipasi. Diawali positional play mengubah formasi menjadi 3-2-5 dengan fitur inverted fullback Cancelo, gol terakhir tercipta. Jesus bergerak keluar dari cover shadow Wijnaldum untuk membuka akses umpan Rodri. Bola dimainkan di sisi kiri lalu diselesaikan di sisi yang lain ketika lawan disorganisasi karena perpindahan serangan atau switch play. Kemenangan telak City buah dari eksekusi taktiknya. High press memaksa lini belakang melakukan kesalahan. Ironisnya, high press ini identik dengan Jurgen Klopp. Namun, Pep bisa dalam tanda kutip mengimitasi taktik high press ini untuk memenangkan bola di area yang tinggi, persis dengan ide gegenpressing Klopp. Sebaliknya, Pep mampu mengeliminasi dengan mudah high pressing Liverpool dengan positional play dalam build up-nya. Dengan inverted fullback, false nine, lalu high pressing, well deserved Pep Guardiola.